Ditalak dan diusir paksa demi Fata Morgana pelakor sultan yang kalian puja sebagai Dewi Penolong. Kutinggalkan kalian menari di atas bara api yang telah kusulut di balik dinding rumah ini. Hingga kau tersadar bahwa pengkhianatanmu adalah awal dari kehancuran abadi yang kuberikan tanpa ampun. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Suara deru mesin mobil yang menjauh itu terdengar seperti lonceng kematian bagi 10 tahun kerja keras Salsa. Ia berdiri mematung di tepi jalan, tepat di depan pagar rumahnya yang megah, menatap aspal kosong yang biasanya diisi oleh mobil SUV putih kesayangannya. Kunci mobil itu sudah berpindah tangan, ditukar dengan tumpukan uang tunai yang barusan ia serahkan sepenuhnya kepada 10 perwakilan penjahit di pabriknya. Tidak ada sisa sepeser pun untuk dirinya sendiri. Semua habis demi memenuhi hak terakhir para karyawannya sebelum gudang tekstil miliknya disegel oleh kurator pengadilan. Salsa menarik napas panjang, mencoba menahan getaran di tangannya. Udara sore itu terasa mencekik. Bisnis yang ia bangun dari nol, dari satu mesin jahit di garasi hingga memiliki puluhan karyawan, kini resmi dinyatakan pailit. Namun, rasa sakit akibat kehilangan harta itu tidak sebanding dengan kekosongan yang ia rasakan di dadanya. Ada luka yang lebih dalam, rasa malu karena gagal dan ketakutan akan bagaimana keluarganya akan bereaksi. Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Langkah kakinya terasa berat, seolah setiap lantai marmer yang ia pijak menuntut penjelasan atas kegagalannya. Di ruang tamu, ia berpapasan dengan Bei Inah, asisten rumah tangga yang sudah mengabdi padanya selama 5 tahun. Bei Inah menatap Salsa dengan tatapan iba yang justru membuat Salsa semakin merasa rapuh. "Ibu, mobilnya di mana?" tanya Bei Inah lirih. Ia tahu persis bahwa mobil itu adalah harta benda terakhir yang Salsa pertahankan mati-matian. Salsa hanya menggeleng pelan dengan senyum tipis yang dipaksakan. "Sudah laku, Bei. Buat gaji anak-anak di pabrik. Bapak sudah pulang." "Sudah, Bu. Di ruang makan bersama ibu besar dan Non Sarah," jawab Bei Inah dengan nada suara yang sedikit merendah, seolah memberi peringatan bahwa suasana di dalam sana sedang tidak baik-baik saja. Salsa mengangguk, menguatkan batinnya sebelum melangkah menuju ruang makan. Dari kejauhan, ia sudah mendengar suara tawa Sarah yang melengking, kontras dengan hatinya yang hancur. Saat ia memasuki ruangan, bau masakan mewah menyeruak. Namun perut Salsa justru terasa mual. Di sana, Irwan, suaminya, duduk di kepala meja dengan wajah ditekuk. Di sebelah kanannya adalah Bu Tuti, ibu mertua Salsa yang selalu tampil dengan perhiasan emas berlebihan, dan di sebelah kirinya ada Sarah, adik ipar Salsa yang sejak dulu tidak pernah menyukai keberhasilan Salsa. "Wah, sang juragan tekstil sudah pulang," sindir Sarah tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. "Gimana? Kak, masih punya mobil atau pulang naik ojek?" Salsa menarik kursi dan duduk dengan kaku. "Mobilnya sudah kujual untuk bayar gaji karyawan. Rah, itu kewajibanku." Bu Tuti meletakkan sendoknya dengan denting yang cukup keras di atas piring porselen. "Kewajiban," katanya? "Kamu lebih peduli sama orang luar daripada sama harga diri suamimu. Salsa, kamu tahu tidak? Irwan itu sekarang malu keluar rumah karena istrinya bangkrut dan jadi tontonan satu komplek." Salsa menoleh ke arah Irwan, berharap pria itu akan membelanya atau setidaknya menenangkan ibunya. Namun, Irwan hanya diam, terus menyendok nasi dengan tatapan kosong. Sikap pasif suaminya itu seperti pisau yang mengiris perlahan sisa-sisa kekuatan Salsa. "Ibu, ini musibah bisnis. Tidak ada yang menginginkan ini terjadi," ucap Salsa pelan, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. "Musibah itu kalau orang sudah usaha tapi gagal. Kamu itu cuma sombong, terlalu berambisi sampai lupa kalau tugas utama istri itu di rumah, bukan gaya-gayaan jadi bos," sahut Bu Tuti tajam. "Sekarang lihat, gara-gara kamu bangkrut, pengeluaran rumah ini jadi terganggu. Kamu itu bawa sial di keluarga kami." "Betul," kata ibu, timpal Sarah sambil menunjukkan layar ponselnya kepada Irwan dan Bu Tuti. "Lihat nih, Kak Manda, teman lamaku yang baru balik dari luar negeri. Dia benar-benar sultan asli.
Sekali belanja tas saja bisa seharga mobil Kak Salsa yang baru dijual itu. Hidupnya tertata, pembawaannya berkelas, dan yang pasti dia pembawa hoki buat siapapun yang dekat dengannya. Sarah melirik Salsa dengan tatapan menghina. Beda banget sama yang di depan kita ini. Kusam, stres, dan cuma bisa kasih beban. Salsa merasa dadanya sesak. Setiap kata-kata dari mertua dan iparnya terasa seperti serangan yang sengaja dilakukan untuk meruntuhkan harga dirinya di depan suaminya sendiri. Namun, yang paling menyakitkan adalah Irwan yang tetap membisu, seolah menyetujui setiap hinaan yang dilontarkan untuk istrinya. "Irwan, apa kamu juga berpikiran kalau aku pembawa sial?" tanya Salsa, akhirnya memberanikan diri menatap mata suaminya. Irwan berhenti mengunyah. Ia meletakkan sendok, lalu menatap Salsa dengan tatapan yang tidak lagi penuh cinta, melainkan penuh dengan kekecewaan dan rasa malu. "Aku lelah, Salsa. Setiap hari pulang ke rumah hanya mendengar soal hutang, soal pabrik, soal karyawan yang demo. Kamu seharusnya bisa mengatur ini semua tanpa harus melibatkan nama baikku." Setelah mengatakan itu, Irwan berdiri dan meninggalkan meja makan tanpa menghabiskan makanannya. Bu Tuti dan Sarah tersenyum penuh kemenangan. "Dengar itu? Suamimu saja sudah muak," ujar Bu Tuti dengan nada puas. "Kalau kamu masih punya sedikit rasa malu, harusnya kamu tahu posisi kamu sekarang di rumah ini cuma menumpang hidup." Salsa tidak menjawab. Ia tidak sanggup lagi berdebat. Ia berdiri dan berjalan menuju kamarnya dengan kaki yang terasa seperti dipasung. Di dalam kamar yang gelap, ia duduk di tepi ranjang. Air matanya akhirnya jatuh, tapi bukan karena bisnisnya yang hancur. Ia menangis karena menyadari bahwa orang-orang yang ia anggap keluarga justru adalah orang pertama yang menari di atas penderitaannya. Ia teringat pada Pak Baskoro, pengacara yang dulu sering mengurus kontrak perusahaannya. Pak Baskoro pernah memberinya sebuah map hitam setahun yang lalu, saat bisnisnya sedang di puncak kejayaan. Map itu berisi dokumen kepemilikan rumah dan beberapa aset tanah yang ia beli atas namanya sendiri, tanpa sepengetahuan Irwan, sebagai bentuk proteksi masa depan. Salsa menghapus air matanya dengan kasar. Ia membuka laci paling bawah di meja riasnya, merogoh bagian belakang laci yang tersembunyi, dan jemarinya menyentuh permukaan map kulit yang dingin itu. Ia tahu, jika ia menunjukkan map ini sekarang, mungkin mertua dan suaminya akan kembali manis padanya. Namun, ada sesuatu yang bergejolak di dalam batinnya, sebuah rasa muak yang sudah mencapai ubun-ubun. Dengan tangan gemetar, Salsa mengambil ponselnya. Ia mencari nomor Pak Baskoro dan mengetikkan sebuah pesan singkat. Ia tahu apa yang ia lakukan sangat berisiko bagi kelangsungan pernikahannya yang sudah retak. Namun ia tidak bisa lagi membiarkan harga dirinya diinjak-injak lebih jauh. "Pak Baskoro, besok pagi jam 9. Tolong bawa semua dokumen asli aset pribadi saya ke kedai kopi biasa. Dan satu lagi, tolong siapkan draft pengalihan hak kelola rumah yang sekarang saya tempati. Saya ingin memastikannya tetap terkunci rapat atas nama saya, tanpa celah bagi siapapun untuk mengklaimnya." Salsa menekan tombol kirim. Ia tahu bahwa dengan memisahkan asetnya secara total dari jangkauan Irwan dan keluarganya di tengah kondisi bangkrut ini, ia sedang bermain api. Jika mereka tahu ia masih punya harta, mereka akan menjilatnya. Jika mereka tidak tahu, mereka akan terus menindasnya. Dan Salsa memilih untuk membiarkan mereka tetap berada dalam kegelapan, untuk melihat sejauh mana kebengisan mereka akan melangkah. Malam itu, di rumah yang luas itu, Salsa merasa seperti orang asing yang sedang menyusun rencana di balik benteng pertahanannya sendiri. Sisa embun pagi masih menempel di jendela kamar. Namun hawa dingin yang dirasakan Salsa bukan berasal dari cuaca di luar sana. Pertemuannya dengan Pak Baskoro 1 jam yang lalu di sebuah kedai kopi terpencil masih terngiang jelas. Map hitam berisi dokumen aset pribadinya kini tersimpan rapi di balik lipatan baju lama di lemari paling pojok. Sebuah rahasia yang terasa seperti bom waktu. Salsa memandang pantulan dirinya di cermin. Matanya sembab, namun ada kilat kecil yang mulai menyala di sana. Ia telah memutuskan untuk tetap terlihat hancur di depan keluarganya. Sebuah keputusan yang pahit namun dirasanya perlu untuk melihat siapa sebenarnya orang-orang yang selama ini ia beri kemewahan.
Langkah kakinya menuruni tangga disambut oleh aroma kopi mahal yang tidak biasanya tercium sejak bisnisnya goyah. Di ruang tamu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sarah, adik iparnya yang tidak pernah bangun sebelum jam 10, kini sudah duduk tegak dengan riasan wajah penuh. Di sampingnya, duduk seorang wanita asing yang memancarkan kemewahan yang berlebihan, seolah-olah ia baru saja keluar dari sampul majalah gaya hidup. Nah, ini dia orangnya. Kak Salsa, sini cepat. Seru Sarah dengan nada yang dibuat-buat ramah. Sesuatu yang sudah lama tidak Salsa dengar. Irwan juga ada di sana. Suaminya itu berdiri di dekat jendela. Namun matanya tidak lepas dari wanita asing itu. Ada binar kagum di wajah Irwan yang selama ini hanya muncul saat ia melihat angka keuntungan besar di laporan tahunan perusahaan Salsa dulu. Kak, kenalkan, ini Amanda. Panggil saja Manda. Sarah menarik tangan Salsa dengan paksa agar mendekat. Manda ini teman lamaku. Ayahnya pengusaha tambang besar di Kalimantan. Dia baru saja kembali dari Singapura dan katanya ingin sekali belajar bisnis tekstil. Manda berdiri, mengulurkan tangan yang dihiasi jam tangan bertahtakan berlian yang berkilau tajam di bawah lampu ruang tamu. Salsa, ya? Senang sekali bisa bertemu. Sarah banyak cerita tentang kehebatanmu mengelola pabrik. Sayang sekali ya, duniaku, tambang, sangat berbeda dengan tekstil. Makanya, aku ingin belajar darimu bagaimana cara bangkit dari keterpurukan. Suara Manda terdengar manis. Namun ada nada merendahkan yang tersembunyi dengan rapi di balik senyumnya yang sempurna. Salsa menjabat tangan itu sejenak. Kulit Manda terasa dingin, dan aroma parfumnya begitu menyengat. Tipe parfum yang sengaja disemprotkan banyak-banyak agar semua orang tahu harganya mahal. Belajar bisnis padaku. Salsa bertanya dengan nada datar. Pabrikku baru saja tutup. Manda, kurasa aku bukan guru yang tepat sekarang. Oh, justru itu. Sela Bu Tuti yang tiba-tiba muncul dari arah dapur, membawa nampan berisi kue-kue premium yang entah kapan dibelinya. Manda ingin belajar dari kesalahanmu, Salsa. Supaya modal miliaran yang dia punya tidak menguap begitu saja seperti bisnismu. Lagi pula, Manda ini sangat dermawan. Dia tadi baru saja memberi ibu syal sutra asli ini. Bu Tuti memamerkan syal merah di lehernya dengan bangga. Salsa menatap Irwan, mencari dukungan. Namun suaminya justru sedang sibuk memperhatikan tas tangan Manda yang diletakkan di atas meja. Sebuah tas kulit buaya dengan logo emas yang mencolok. Itu edisi terbatas, kan, Manda? Tanya Irwan dengan nada suara yang sedikit bergetar karena antusias. Manda tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti lonceng yang dibuat-buat. Ah, Mas Irwan tahu saja. Iya, ini hanya ada 3 di Asia. Papaku yang membelikannya saat aku bosan di Paris bulan lalu. Bagiku sih biasa saja. Tapi ya, menghargai pemberian orang tua, kan? Salsa merasakan gejolak mual di perutnya. Ia tahu benar dunia barang mewah karena dulu ia sering membelinya sebagai hadiah klien. Ada sesuatu yang janggal pada jahitan di sudut tas Manda. Namun ia memilih diam. Fokusnya teralih pada Irwan yang kini mulai mendekat dan duduk di kursi sebelah Manda, meninggalkan jarak yang lebar dengan Salsa yang masih berdiri. Salsa, tolonglah. Biarkan Manda sesekali main ke sini atau kamu ajak ke bekas kantormu. Ujar Irwan tanpa menatap istrinya. Hitung-hitung kamu masih berguna untuk membagi pengalaman. Siapa tahu, dengan koneksi Manda, kita bisa mendapatkan modal baru. Mas, bisnis tekstil tidak semudah itu, bantah Salsa pelan. Dan aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Waktu? Sampai kapan? Sampai kita semua melarat? Suara Bu Tuti meninggi, merusak suasana, ramah, yang coba dibangun Sarah. Manda ini sudah baik mau datang ke rumah pengusaha bangkrut seperti kamu. Harusnya kamu bersyukur. Manda mengusap lengan Bu Tuti dengan lembut. Sudah, Tante, jangan emosi. Aku mengerti perasaan Salsa. Pasti berat kehilangan segalanya dalam semalam. Tapi tenang saja, aku di sini bukan untuk menyusahkan. Malah, kalau aku cocok dengan cara kerja Salsa, aku berencana menanam modal untuk membangun kembali kejayaan keluarga ini.
kata, kejayaan keluarga ini, seolah menjadi sihir bagi Irwan. Ia menatap Manda dengan pandangan penuh harap, seolah wanita itu adalah dewi penyelamat yang dikirim dari langit. Salsa bisa melihat bagaimana harga diri suaminya yang sempat hancur karena kebangkrutan istrinya, kini perlahan bangkit kembali hanya karena iming-iming harta dari wanita asing. Sepanjang sore itu, Salsa dipaksa menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ia melihat bagaimana Sarah dan Bu Tuti melayani Manda layaknya seorang ratu, sementara dirinya diperlakukan tak lebih dari seorang asisten yang hanya diminta menjelaskan istilah-istilah teknis produksi kain yang sebenarnya tidak benar-benar disimak oleh Manda. Manda lebih banyak bercerita tentang liburannya, tentang jet pribadi ayahnya, dan tentang betapa ia butuh sosok pria yang bisa dipercaya untuk membantunya mengelola aset di Jakarta. Setiap kali Manda menyebutkan hal itu, mata Irwan berbinar. Ia mulai menunjukkan perhatian-perhatian kecil, seperti mengambilkan minum atau menertawakan lelucon Manda yang sama sekali tidak lucu. Luka di hati Salsa semakin lebar. Suaminya, pria yang berjanji akan menemaninya dalam suka dan duka, kini tampak begitu mudah teralihkan oleh kilau emas palsu. Malam harinya, setelah Manda pulang dengan diantar oleh Irwan sampai ke mobil, yang diklaim Manda sebagai mobil pinjaman sopir karena mobil mewahnya sedang diservis, suasana rumah terasa sunyi namun tegang. Salsa duduk di meja makan, menatap sisa-sisa jamuan yang belum dibereskan. Bei Inah mendekat, hendak membereskan piring, namun Salsa menahannya. "Bei, biarkan saja dulu. Saya yang bereskan nanti," bisik Salsa. Matanya tertuju pada sebuah kotak kecil yang tertinggal di bawah meja, sepertinya jatuh dari tas Manda. Salsa mengambil kotak itu. Di dalamnya ada sebuah kartu nama timah dengan logo perusahaan tambang yang tampak sangat megah. Namun saat ia meraba permukaannya, ia merasakan tekstur kertas murah yang dilapisi plastik metalik. Salsa tersenyum pahit. Insting bisnisnya yang tajam tidak bisa dibohongi oleh penampilan luar. Irwan masuk ke ruang makan dengan wajah berseri-seri. "Salsa, Manda itu benar-benar luar biasa," dia bilang. "Dia merasa nyaman di rumah ini. Dia bahkan menawariku untuk menjadi penasihat pribadinya untuk proyek baru di Jakarta." Salsa menatap suaminya lekat-lekat. "Mas, kamu baru mengenalnya beberapa jam. Apa kamu tidak merasa ada yang aneh dengan semua kemewahan yang dia pamerkan secara mendadak?" "Aneh? Kamu hanya iri, Salsa," bentak Irwan. "Kamu iri karena sekarang ada wanita yang lebih hebat dan lebih kaya darimu yang masuk ke lingkungan kita. Kamu ingin aku terus terpuruk bersamamu, kan?" Salsa terdiam. Kata-kata itu lebih tajam dari sitaan kurator manapun. Ia menarik napas dalam-dalam, menelan semua argumen yang sudah di ujung lidah. Kepalanya berdenyut. Namun sebuah rencana mulai tersusun di kepalanya. Jika keluarganya ingin bermain dengan api, maka ia akan menyediakan bensinnya, sekadar untuk melihat seberapa besar mereka akan terbakar nanti. Salsa berdiri, mengambil gelas bekas minum Manda yang masih menyisakan bekas lipstik murah yang luntur. Satu lagi bukti kecil yang ia tangkap. Ia tidak mencuci gelas itu. Ia justru membawanya ke dalam kamar, lalu mengambil sebuah kantong plastik klip kecil dari laci meja kerjanya. Dengan tangan yang tenang namun dingin, ia memasukkan gelas itu ke dalam plastik, lalu menyelipkannya ke dalam tas kerjanya yang paling tersembunyi. Esok pagi, ia tidak akan menemui Pak Baskoro untuk membahas asetnya. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lain. Ia merogoh ponselnya, mencari kontak seorang mantan detektif swasta yang dulu pernah membantunya menyelidiki kasus penggelapan di pabriknya. "Halo, ini Salsa. Saya punya satu nama dan satu sampel untuk diperiksa. Saya ingin tahu siapa sebenarnya Amanda ini, sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada yang tahu saya menghubungi Anda," ucapnya lirih di tengah kegelapan kamar, sementara di luar, terdengar suara tawa Irwan yang sedang menelepon seseorang, yang Salsa yakini adalah Manda, dengan nada suara yang sangat lembut. Layar ponsel Salsa masih menampilkan ruang obrolan kosong dengan detektif swasta yang ia hubungi semalam. Tidak ada kabar, tidak ada kemajuan, hanya keheningan yang memperkuat rasa kesepian di dalam kamar luas yang kini terasa asing. Salsa menghela napas, menatap bayangannya di cermin lemari.
Rambutnya tidak lagi berkilau. Ada lingkaran hitam di bawah matanya yang tidak bisa disembunyikan oleh bedak setipis apapun. Beban memikirkan nasib puluhan buruh pabrik yang kehilangan pekerjaan dan pengkhianatan yang mulai tercium di rumahnya sendiri telah mengikis kesegaran wajahnya. Ia turun ke lantai bawah, berniat mencari segelas air hangat untuk menenangkan lambungnya yang perih. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu ruang tengah. Di sana, Bu Tuti sedang duduk bersama Sarah, dikelilingi oleh kantong-kantong belanja bermerek yang tampak baru saja datang. "Salsa, kemari kamu," panggil Bu Tuti tanpa menoleh. Suaranya tajam seperti sembilu. Salsa mendekat dengan ragu. "Ada apa, Bu?" Bu Tuti memandang Salsa dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menghina. "Lihat dirimu. Kusam, layu, dan sama sekali tidak ada gairah hidup. Bagaimana Irwan tidak betah di luar kalau di rumah dia harus melihat pemandangan seperti ini? Kamu itu istri pengusaha. Seharusnya bisa menjaga martabat suami lewat penampilan. Saya baru saja kehilangan bisnis saya, Bu. Fokus saya bukan pada kosmetik atau baju baru," jawab Salsa dengan suara rendah namun tegas. "Halah, alasan," sahut Sarah sambil memoles kuku jarinya. "Lihat Manda. Dia itu anak pengusaha tambang. Sibuknya luar biasa. Tapi penampilannya selalu on point. Royal lagi. Tadi dia baru saja mengirimkan paket perawatan wajah dari klinik kecantikan ternama untuk aku dan ibu. Katanya, dia tidak tahan melihat kami ikut stres gara-gara masalah Kak Salsa." Sarah mengeluarkan sebuah stoples krem kecil dari kantong belanja dan menunjukkannya pada Salsa. "Ini harganya jutaan. Kak," Manda bilang. "Wanita itu aset. Kalau asetnya sudah rusak dan merugi seperti bisnis kakak, ya jangan salahkan kalau orang pindah investasi ke tempat lain." Salsa mengepalkan tangannya di balik daster yang ia kenakan. Sindiran Sarah bukan lagi soal harta, tapi sudah menyerang harga dirinya sebagai seorang istri. Sebelum ia sempat membalas, pintu depan terbuka. Irwan melangkah masuk dengan setelan jas yang rapi. Tampak segar meski hari sudah beranjak sore. "Mas, sudah pulang?" tanya Salsa, mencoba mendekat untuk mengambil tas suaminya. Irwan justru menghindar, memberikan tasnya pada Sarah yang langsung menyambutnya. "Jangan sekarang, Salsa. Aku gerah. Dan tolong, pakai parfum yang agak mendingan. Bau keringatmu sampai ke sini." Salsa terpaku. Ia bahkan belum melakukan aktivitas fisik apapun hari ini selain merenung dan membereskan berkas di kamar. Pernyataan Irwan jelas sebuah kebohongan yang sengaja diucapkan untuk menciptakan jarak. "Tadi Mas Irwan bertemu Manda lagi?" tanya Salsa langsung, matanya menatap tajam ke arah suaminya. Irwan menghentikan langkahnya di tangga, menoleh sedikit dengan ekspresi tidak senang. "Iya. Dia mengajakku meninjau lokasi lahan yang rencananya akan dia beli di Jakarta Selatan. Dia butuh pendapat pria yang paham hukum bisnis seperti aku." "Memangnya kenapa?" "Setidaknya bertemu Manda membuat pikiranku segar. Tidak seperti di sini yang isinya cuma keluhan." "Dia orang asing, Mas. Kamu terlalu cepat memberikan kepercayaan," peringat Salsa. "Dia bukan orang asing, dia teman Sarah," bentak Irwan tiba-tiba, membuat suasana ruang tengah menjadi hening seketika. "Berhentilah bersikap curiga hanya karena kamu gagal dan dia sukses." "Ibu, aku mau mandi. Nanti malam aku keluar lagi. Manda mengundang kita makan malam di hotel. Tapi dia bilang khusus untuk mereka yang tidak sedang berkabung dengan kemiskinan." Irwan melanjutkan langkahnya ke atas, meninggalkan Salsa yang berdiri mematung di tengah ruangan. Bu Tuti dan Sarah tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat merendahkan. Sekitar jam 7 malam, sebuah mobil sedan mewah, yang Salsa duga adalah mobil sewaan atau mobil sopir, yang diceritakan Manda, berhenti di depan pagar. Irwan keluar dari kamar dengan pakaian terbaiknya, menyemprotkan parfum yang selama ini hanya ia gunakan untuk acara kenegaraan. "Mas, kamu benar-benar akan pergi?" Salsa menghadang di depan pintu kamar. "Aku sudah bilang, ini urusan relasi bisnis. Manda itu pintu pembuka untukku kembali ke pergaulan kelas atas setelah kamu menjatuhkanku ke lubang pailit ini," jawab Irwan dingin.
Ia mendorong bahu Salsa pelan agar minggir dari jalan. Salsa mengikuti suaminya hingga ke teras. Di sana, ia melihat Manda turun dari mobil. Wanita itu mengenakan gaun sutra yang memeluk tubuh, dengan perhiasan yang berkilauan berlebihan di bawah lampu jalan. "Hai, Salsa. Maaf ya, malam ini aku pinjam Mas Irwan dulu. Ada rekan bisnis papaku yang ingin bertemu dengannya," ucap Manda dengan senyum kemenangan yang tidak disembunyikan lagi. Kasihan Mas Irwan kalau harus mendekam di rumah terus, kan? Dia butuh udara segar. Manda menggamit lengan Irwan dengan akrab di depan mata Salsa. Irwan tidak menolak. Ia justru tersenyum lebar pada Manda, senyum yang sudah berminggu-minggu tidak pernah ia berikan pada istrinya. Di kursi belakang mobil, Salsa bisa melihat Bu Tuti dan Sarah sudah duduk manis dengan wajah berseri-seri. Mobil itu meluncur pergi, meninggalkan Salsa sendirian di teras rumahnya yang luas. Kesunyian malam mulai merayap, membawa rasa perih yang semakin nyata. Ia bukan lagi nyonya di rumah ini, ia hanyalah bayangan yang tidak diinginkan. Salsa masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Bei Inah yang sedang mengelap meja makan dengan wajah sedih. "Ibu sabar ya, Bu. Tadi saya dengar Den Irwan bilang kalau pulangnya mungkin subuh karena mau lanjut ke lounge setelah makan malam." Salsa hanya mengangguk pelan. Ia tidak menangis lagi. Air matanya seolah sudah mengering, digantikan oleh kedinginan yang membeku di dalam hati. Ia berjalan menuju ruang kerja Irwan yang biasanya terkunci rapat. Ruangan itu adalah wilayah pribadi Irwan yang tidak boleh dimasuki siapapun, bahkan Salsa. Namun, ia teringat sesuatu. Irwan baru saja mengganti jasnya, dan kunci cadangan ruang kerja itu biasanya tersimpan di dalam saku jas yang lama. Salsa kembali ke kamar utama, mencari jas yang dilemparkan Irwan ke atas tempat tidur tadi. Tangannya merogoh saku dalam, dan benar saja, ada sebuah kunci kecil dengan gantungan kulit di sana. Salsa kembali ke ruang kerja suaminya dengan jantung berdegup kencang. Ia tahu ini berisiko. Jika Irwan tahu, kemarahannya akan meledak. Namun, ia harus tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakan suaminya dengan Manda. Ia memasukkan kunci itu ke lubang pintu, memutarnya perlahan hingga terdengar bunyi klik. Di dalam ruangan yang gelap itu, Salsa menyalakan lampu meja. Matanya menyapu tumpukan dokumen. Di sudut meja, ia menemukan sebuah map plastik transparan yang berisi brosur-brosur apartemen mewah dan sebuah surat pernyataan minat investasi. Namanya tertera di sana sebagai penjamin, namun tanda tangannya tampak sedikit berbeda. Salsa mengambil ponselnya, memotret setiap lembar dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia kemudian melihat sebuah buku agenda kecil milik Irwan yang terbuka di halaman hari ini. Di sana tertulis, "Manda, komitmen awal 500 juta. Ambil dari rekening bersama S." Napas Salsa memburu. Rekening bersama itu adalah sisa dana cadangan yang ia kumpulkan untuk masa depan mereka. Satu-satunya uang cair yang mereka miliki saat ini. Tanpa pikir panjang, Salsa mengambil kartu ATM rekening bersama yang biasanya disimpan di dalam laci meja tersebut. Ia tahu Irwan memiliki akses mobile banking, namun kartu fisik itu adalah kunci untuk transaksi besar di mesin atau bank. Salsa memasukkan kartu itu ke dalam saku dasternya. Ia keluar dari ruangan, mengunci pintu kembali, dan mengembalikan kunci ke jas Irwan seolah tidak terjadi apa-apa. Ia lalu masuk ke kamarnya, mengunci pintu dari dalam, dan duduk di lantai sambil memeluk lututnya. Ia baru saja melakukan tindakan pencurian terhadap hartanya sendiri dari tangan suaminya yang berniat mengkhianatinya. Pagi itu, udara di dalam bank terasa sedingin es, atau mungkin hanya perasaan Salsa saja. Ia duduk di hadapan petugas layanan pelanggan dengan tangan yang saling bertaut erat di bawah meja. Kartu ATM rekening bersama yang ia ambil dari ruang kerja Irwan semalam terasa seberat timah di dalam tasnya. "Semua dananya, Bu? 500 juta? Petugas itu bertanya, memastikan sekali lagi dengan nada sopan namun menyelidik. "Ya, pindahkan semuanya ke rekening pribadi saya." "Sekarang," jawab Salsa. Suaranya datar, namun jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa orang-orang di sekitarnya bisa mendengarnya. Proses itu terasa selamanya. Saat mesin cetak buku tabungan berderit,
Salsa tahu ia telah melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Ia baru saja mengamankan benteng terakhirnya. Jika Irwan ingin menggunakan uang itu untuk investasi bersama Manda, ia akan menemukan sebuah lubang kosong yang menganga. Salsa keluar dari bank dengan langkah cepat. Kembali ke rumah sebelum siapapun menyadari kepergiannya. Setibanya di rumah, suasana sunyi. Irwan tampaknya baru saja bangun setelah pulang subuh tadi. Salsa masuk ke kamar mereka dan menemukan suaminya masih duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya. Di atas nakas, ponsel Irwan berkedip. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar yang tidak terkunci. Salsa tidak bisa menahan diri. Ia menyambar ponsel itu sebelum Irwan sempat bereaksi. "Selamat pagi, Mas Irwan sayang. Masih terbayang makan malam kita semalam? Aku tidak sabar menunggumu jadi bagian dari keluarga tambangku. Sampai bertemu nanti, ya." Pesan itu diakhiri dengan 3 simbol hati berwarna merah. Darah Salsa terasa mendidih hingga ke ubun-ubun. Bagian dari keluarga tambang? Mas Irwan sayang? Apa maksudnya ini, Mas? Irwan tersentak. Lalu dengan kasar merampas ponselnya kembali. Wajahnya yang semula tampak mengantuk berubah menjadi merah padam karena amarah. "Siapa yang kasih kamu izin buka-buka ponselku? Kamu tidak punya sopan santun sama sekali, ya?" "Sopan santun? Kamu bicara soal sopan santun setelah membiarkan wanita lain memanggilmu, sayang." Suara Salsa meninggi, air mata kemarahan mulai menggenang. "Bisnisku baru saja hancur, Irwan. Dan kamu bukannya membantuku bangun, malah asyik bermain api dengan wanita yang baru kamu kenal beberapa hari." Irwan berdiri, menatap Salsa dengan tatapan penuh kebencian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Wajar kalau Manda memanggilku begitu. Dia menghargai aku. Dia melihat aku sebagai pria yang punya potensi, bukan sebagai beban yang harus menanggung hutang pabrik setiap hari." Ia melangkah mendekati Salsa, menunjuk wajah istrinya dengan telunjuk yang gemetar. "Lihat dirimu di cermin, Salsa. Kamu itu kusam, bau stres, dan setiap hari kerjamu cuma menangis dan mengadu. Kamu tidak becus mengurus diri sendiri, apalagi mengurus suami. Manda itu elegan, dia wangi, dia berkelas. Wajar kalau aku lebih nyaman bicara dengannya daripada melihat wajah layumu itu." Hati Salsa hancur berkeping-keping. Pria yang dulu memujinya sebagai wanita tercerdas yang pernah ia temui, kini menghinanya hanya karena ia sedang terjatuh. Sebelum Salsa sempat membalas, pintu kamar terbuka lebar. Sarah berdiri di sana dengan senyum miring yang provokatif. "Duh, pagi-pagi sudah ribut saja. Pantas Mas Irwan pusing," ujar Sarah sambil bersandar di kosen pintu. "Mas, tadi Manda meneleponku. Dia bilang ayahnya sudah setuju. Kalau Mas Irwan mau serius menjalin hubungan, maksudku, hubungan bisnis dan ya, hubungan lebih jauh dengan Manda, dia siap mengucurkan modal miliaran rupiah untuk proyek baru atas namamu sendiri." Sarah menatap Salsa dengan tatapan meremehkan. "Manda bilang, dia tidak keberatan kalau Mas harus menikahinya untuk memastikan harta itu tetap di lingkaran keluarga. Daripada Mas bertahan dengan orang yang hanya bawa sial dan kemiskinan, lebih baik pilih yang sudah jelas status sultannya, kan?" "Sarah, jaga bicaramu," teriak Salsa. "Kenapa? Takut?" tantang Sarah. "Ibu juga setuju, kok. Ibu bilang kalau Mas Irwan mau cerai sekarang pun, Ibu akan langsung siapkan pestanya. Manda itu solusi untuk semua masalah kita. Kak, bukan kayak kakak, yang jadi sumber masalah." Irwan terdiam, namun matanya memancarkan keraguan yang mulai terkikis oleh keserakahan. Kata-kata, modal miliaran, dan atas namamu sendiri, tampak bekerja seperti racun yang meresap ke dalam otaknya. Ia menoleh ke arah Salsa, tidak lagi dengan rasa bersalah, melainkan dengan pandangan seolah-olah Salsa adalah penghalang besar bagi kesuksesannya. "Pikirkan itu, Salsa," ujar Irwan dingin sambil mengambil handuknya. "Dunia terus berputar. Kalau kamu tidak bisa lagi mengimbangi posisiku, jangan salahkan aku kalau aku mencari seseorang yang bisa." Salsa ditinggalkan sendirian di tengah kamar yang terasa semakin menyesakan.
Kata-kata Sarah tentang pernikahan bukan sekadar ancaman kosong. Itu adalah rencana matang yang sedang mereka susun. Mereka ingin mendepaknya, mengambil sisa hartanya, dan menggantikannya dengan penipu yang mereka anggap dewi keberuntungan. Salsa duduk di kursi riasnya, menatap wajahnya sendiri yang memang tampak lelah. Namun, di balik kelelahan itu, ada api yang mulai berkobar. Ia tidak akan membiarkan mereka menang sesederhana itu. Ia meraih ponselnya, melihat notifikasi dari detektif swasta yang akhirnya membalas pesannya. Ada sebuah file foto yang dikirimkan. Manda sedang duduk di sebuah warung kopi pinggiran, merokok, dan tampak sangat akrab dengan seorang pria bertato di lengannya, Rico. Tidak ada kesan sultan, tidak ada kesan anak pengusaha tambang. Salsa menarik napas panjang. Ia tahu ia harus sangat berhati-hati. Jika ia menunjukkan foto ini sekarang, Irwan yang sedang dibutakan cinta dan harta mungkin tidak akan percaya, atau Manda akan segera mencari cara untuk berkelit. Salsa mengambil sebuah amplop coklat dari laci bawah. Ia memasukkan fotokopi bukti transfer dana 500 juta yang ia lakukan tadi pagi ke dalamnya. Namun, ia tidak menyimpannya. Ia justru berjalan menuju ruang tengah, tempat tas kerja Irwan berada. Dengan tangan yang stabil, ia menyelipkan amplop itu ke dalam saku bagian dalam tas Irwan. Namun ia sengaja membiarkan ujung amplop itu sedikit mengintip keluar. Ia tahu Sarah adalah orang yang paling lancang di rumah ini dan sering menggeledah barang milik kakaknya untuk mencari uang tambahan. Salsa kembali ke dapur, meminta Bei Inah membuatkan teh hangat, lalu duduk di sana dengan tenang. Ia hanya perlu menunggu sampai Sarah menemukan umpan tersebut dan melaporkannya pada Irwan atau Bu Tuti. Salsa terbangun dengan dada yang terasa berat. Seolah-olah ada bongkahan batu yang mengendap di sana sejak ia memindahkan dana 500 juta itu kemarin pagi. Ruang kamar terasa dingin dan hampa, meskipun matahari sudah mulai mengintip dari balik gorden. Irwan sudah tidak ada di sampingnya. Suaminya itu belakangan ini lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja atau pergi pagi-pagi buta dengan alasan membangun relasi bersama Manda. Salsa bangkit dan mematut diri di depan cermin. Ia harus bergerak. Ia tidak bisa hanya diam menjadi sasaran empuk di rumah ini. Meskipun ia masih memiliki aset rahasia yang dikelola Pak Baskoro, ia membutuhkan pekerjaan nyata untuk membuktikan bahwa dirinya bukan beban. Ia mengenakan kemeja formal lamanya, yang kini terasa sedikit longgar karena berat badannya turun drastis, lalu memoleskan lipstik tipis untuk menyembunyikan pucat di bibirnya. Saat ia melangkah keluar pagar dengan map berisi riwayat hidup di tangannya, Salsa berpapasan dengan Bu Ratna dan beberapa tetangga lainnya yang sedang berkumpul di depan tukang sayur. Biasanya, mereka akan menyapa Salsa dengan ramah, menanyakan kabar bisnisnya atau sekadar berbasa-basi. Namun hari ini, suasana berubah drastis. Begitu melihat Salsa, percakapan mereka mendadak berhenti. Bu Ratna membuang muka. Sementara dua orang lainnya berbisik-bisik sambil melirik Salsa dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menghakimi. Kasihan ya Mas Irwan, sudah kerja keras. Istrinya malah foya-foya sampai bisnis bangkrut dan sekarang diam saja melihat suaminya terlilit hutang. Suara Bu Ratna sengaja dikeraskan, cukup untuk menembus rungu Salsa. Salsa menghentikan langkahnya. Jantungnya berdenyut nyeri. Maaf, Bu Ratna. Apa maksudnya? Bu Ratna menoleh dengan senyum sinis. Loh, Ibu Tuti sendiri yang cerita. Katanya geng Salsa ini lepas tanggung jawab. Pabrik tutup. Tapi simpanan pribadi disembunyikan sementara Mas Irwan harus pontang-panting mencari modal sendirian untuk menutupi nama baik keluarga. Katanya geng Salsa malah mau kabur. Salsa terpaku. Fitnah itu begitu rapi dan mematikan. Bu Tuti rupanya tidak puas hanya menghinanya di dalam rumah. Ia ingin memastikan Salsa tidak punya tempat lagi di lingkungan sosialnya. Rasa malu membakar wajahnya, membuat map di tangannya bergetar. Salsa ingin membela diri, ingin meneriakkan bahwa ia baru saja menjual mobilnya demi gaji karyawan. Namun ia sadar, di mata mereka, ia sudah menjadi antagonis yang diciptakan oleh mertuanya sendiri. Tanpa kata, Salsa melanjutkan langkahnya dengan kepala tegak, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Sepanjang hari, ia mendatangi beberapa perusahaan tekstil kecil milik koleganya dulu,
mencoba melamar sebagai manajer operasional atau konsultan. Namun, jawaban mereka hampir seragam. Kami dengar kondisi keuanganmu sedang bermasalah, Salsa. Kami khawatir itu akan berdampak pada reputasi kami. Kebangkrutan itu ternyata adalah label permanen yang membuat semua pintu tertutup. Sore harinya, Salsa pulang dengan kaki yang amat lelah. Saat memasuki ruang tengah, ia melihat Sarah sedang asyik memotret sebuah kotak perhiasan beludru berwarna biru tua di atas meja kopi. Wah, Mas Irwan memang tahu cara membalas budi ya, Bu. Seru Sarah pada Bu Tuti yang sedang menyesap teh. Lihat ini, kalung berlian model terbaru. Manda pasti suka sekali. Ini baru namanya investasi. Salsa mendekat. Rasa curiga yang tajam menusuk batinnya. Itu untuk siapa? Irwan keluar dari ruang kerja dengan wajah yang tampak puas. Kontras dengan wajah lelah Salsa. Itu untuk Manda. Sebagai ucapan terima kasih karena dia sudah memperkenalkan aku ke beberapa investor tambang hari ini. Dari mana kamu punya uang untuk membeli itu, Irwan? Tanya Salsa dengan suara tertahan. Kita bahkan belum membayar iuran keamanan komplek bulan ini. Dan kamu membeli berlian. Irwan menatap Salsa dengan dingin, seolah-olah istrinya adalah orang asing yang lancang mencampuri urusannya. Aku pakai sisa tabungan darurat di rekening kecil kita. Itu uangku juga. Salsa, jangan berlagak seperti aku ini pencuri. Uang darurat? Suara Salsa meninggi. Rasa sesak di dadanya mencapai puncak. Itu uang yang kita sepakati untuk biaya hidup jika benar-benar tidak ada pemasukan. Kamu menggunakannya untuk memberi hadiah pada wanita yang bahkan belum memberikan hasil apapun. Hasil? Sela Bu Tuti sambil berdiri. Manda sudah memberikan harapan. Sesuatu yang tidak bisa kamu berikan lagi. Kamu itu cuma bisa menghabiskan uang, sedangkan Manda mendatangkan uang. Wajar kalau Irwan memberikan apresiasi. Salsa menatap Irwan, mencari sisa-sisa nurani di mata suaminya. Mas, aku hari ini dihina tetangga karena cerita ibu. Aku mencari kerja ke sana kemari tapi ditolak karena namaku sudah rusak. Dan sekarang, kamu menghabiskan sisa napas finansial kita untuk dia. Irwan justru mendengus kasar. Makanya, jangan jadi lemah. Kalau kamu becus, namamu tidak akan rusak. Berhenti mengeluh. Salsa, aku muak. Irwan menyambar kotak perhiasan itu dan melangkah pergi begitu saja. Diikuti tawa pelan Sarah. Salsa berdiri mematung di tengah ruangan yang terasa semakin luas dan dingin. Ia menyadari satu hal. Di rumah ini, ia sudah dianggap mati. Mereka tidak lagi mempedulikan apakah ia makan atau tidak. Apakah ia memiliki harga diri atau tidak. Salsa masuk ke dalam kamarnya, mengunci pintu, dan duduk di lantai. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan map hitam yang diberikan Pak Baskoro tempo hari. Tangannya menyentuh sertifikat rumah yang masih atas namanya sendiri, aset yang bahkan Irwan tidak tahu sudah dialihkan sepenuhnya sebagai milik tunggal Salsa sebelum perusahaan dinyatakan pailit. Salsa mengambil ponselnya dan menelepon seseorang yang selama ini ia hindari. Halo, Dimas? Ini Salsa. Aku tahu kamu sahabat Irwan. Tapi aku juga tahu kamu tahu apa yang sebenarnya dilakukan Manda di belakang Irwan. Kita perlu bicara malam ini. Di tempat biasa. Salsa menutup telepon. Ia berdiri, menghapus air matanya, dan mulai mengemasi beberapa pakaian penting ke dalam sebuah tas kecil yang ia sembunyikan di bawah tempat tidur. Ia tidak akan pergi sekarang, tapi ia mulai menyiapkan sekoci daruratnya. Malam itu, saat seluruh rumah sudah terlelap setelah merayakan kesuksesan semu Irwan, Salsa mengendap keluar menuju halaman belakang. Ia menggali sebuah lubang kecil di bawah pohon Kamboja, lalu menanam sebuah kotak besi kecil berisi kunci cadangan rumah dan surat kuasa untuk Pak Baskoro. Ia tahu, pengusiran itu mungkin akan segera datang, dan ia tidak boleh membiarkan dirinya keluar dengan tangan kosong seperti yang mereka harapkan. Langkah Salsa terasa hampa saat ia kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Sisa tanah di ujung kuku jarinya, bekas menggali lubang untuk menyimpan kotak darurat semalam, telah ia bersihkan hingga tak berbekas, namun rasa kotor di hatinya tetap menetap.
Ia baru saja bertemu Dimas secara singkat di sebuah sudut gelap dekat taman kota. Informasi yang ia dapatkan dari sahabat suaminya itu masih berputar-putar di kepalanya seperti gasing. Manda pernah terlibat kasus investasi bodong di daerah lain, dan sekarang sedang mengincar orang-orang haus pengakuan, seperti Irwan. Pagi ini, rumah terasa begitu sunyi, sebuah kesunyian yang mencekam sebelum badai. Salsa baru saja hendak menyeduh teh di dapur ketika ia melihat Irwan sudah duduk di meja makan. Tidak ada kopi di depannya, hanya selembar map biru dan sebuah pulpen yang diletakkan secara presisi di tengah meja. Di sampingnya, Bu Tuti dan Sarah berdiri seperti algojo yang menunggu perintah eksekusi. "Duduk, Salsa. Ada yang harus kita selesaikan," ujar Irwan. Suaranya tidak lagi meledak-ledak seperti kemarin, namun dingin dan penuh penekanan. Salsa menarik kursi, duduk dengan punggung tegak. Ia menatap map biru itu, lalu beralih ke mata suaminya. "Apalagi ini, Mas? Kalau soal Manda, aku sudah tidak punya tenaga untuk berdebat. Ini bukan soal Manda secara langsung. Ini soal masa depan keluarga kita." Irwan mendorong map itu ke arah Salsa. "Manda sudah memberikan jalan untuk proyek pengadaan alat berat di Kalimantan. Ini peluang sekali seumur hidup untuk memulihkan nama baikku. Tapi aku butuh modal awal untuk jaminan bank. Aku butuh kamu menandatangani surat pelepasan hak atas rumah ini." Jantung Salsa seolah berhenti berdetak sesaat. Ia membuka map itu dengan tangan yang berusaha tetap stabil. Isinya adalah surat kuasa mutlak untuk menjaminkan rumah tinggal mereka. Rumah yang dibangun Salsa 3 tahun sebelum ia menikah dengan Irwan. Rumah yang menjadi saksi bisu betapa kerasnya ia bekerja hingga sering jatuh sakit demi bisa memiliki tempat berteduh atas namanya sendiri. "Kamu ingin aku menjaminkan rumah ini? Rumahku?" Salsa bertanya, menekankan kata, "ku." "Rumah kita, Salsa." Sarah menyela dengan nada ketus. "Jangan egois. Mas Irwan sedang berusaha menarik kita semua dari lubang kemiskinan yang kamu buat. Masa cuma tanda tangan saja tidak mau?" "Ini bukan sekadar tanda tangan, Sarah. Ini adalah aset terakhir yang kita miliki. Jika proyek Mas Irwan gagal, kita akan tidur di jalanan." Salsa menatap Irwan tajam. "Apalagi jaminannya hanya berdasarkan omongan Manda. Kamu yakin dia tidak sedang menjebakmu?" Irwan menggebrak meja, membuat sendok di dalam gelas beradu keras. "Berhenti menghina Manda. Dia sudah memberikan segalanya. Bahkan kalung berlian yang ia terima tempo hari itu dia tawarkan untuk dijual kembali demi membantu modal ini. Tapi aku menolak karena aku punya harga diri. Aku tidak mau terus-menerus berhutang budi pada wanita lain sementara istriku sendiri pelitnya setengah mati." Salsa tertawa getir. Sebuah tawa yang lahir dari rasa sakit yang teramat dalam. "Pelit? Selama ini siapa yang membayar cicilan rumah ini? Siapa yang merenovasi rumah ini? Semua dari hasil keringatku di pabrik, Mas. Bahkan saat kamu masih merintis kariermu yang tidak seberapa itu, aku yang menanggung semuanya. Sekarang, saat aku sedang jatuh, kamu ingin mengambil satu-satunya peganganku." Bu Tuti melangkah maju. Tangannya memegang bahu Irwan seolah memberikan kekuatan. "Salsa, dengar. Seorang istri yang baik itu harus mendukung suaminya. Rumah ini memang kamu yang beli dulu, tapi setelah menikah, semuanya menjadi milik bersama. Jangan biarkan kesombonganmu karena pernah jadi bos membuatmu buta. Irwan sedang ingin berjuang. Kalau kamu menolak, itu artinya kamu memang sengaja ingin melihat Irwan hancur supaya kamu bisa merasa lebih tinggi dari dia, kan?" "Itu tidak benar, Bu," bisik Salsa. Suaranya mulai serak. "Aku hanya ingin logika kita tetap jalan. Proyek ini tidak jelas. Yang tidak jelas itu masa depan kita kalau kamu tetap keras kepala," bentak Irwan. Ia menyodorkan pulpen itu ke depan wajah Salsa. "Tanda tangan sekarang. Aku berjanji, dalam 3 bulan, rumah ini akan bebas dari jaminan setelah termin pertama proyek cair. Manda yang menjamin itu." Salsa menatap pulpen itu, lalu menatap wajah suaminya yang kini tampak asing. Tidak ada lagi cinta di sana. Yang ada hanya ambisi buta dan pengaruh racun dari wanita bernama Manda.
Ia menyadari bahwa jika ia menandatangani surat ini, ia tidak hanya kehilangan rumah, tapi ia secara sukarela menyerahkan lehernya untuk dipancung oleh mereka. Salsa meletakkan kembali pulpen itu ke atas meja. Aku tidak akan menandatanganinya. Hening sejenak. Wajah Irwan memerah. Urat-urat di lehernya menegang. Apa kamu bilang? Aku bilang, aku tidak akan pernah memberikan rumah ini untuk dijadikan agunan bisnis yang tidak masuk akal, tegas Salsa. Jika kamu ingin berbisnis dengan Manda, gunakan asetmu sendiri. Jangan sentuh milikku. Irwan berdiri dengan kasar. Kursinya terpelanting ke belakang. Kamu benar-benar istri yang tidak tahu diuntung. Aku berusaha menyelamatkan martabatmu supaya kamu tidak dihina orang sebagai pengusaha gagal. Tapi kamu malah memperlakukan aku seperti pencuri. Kamu memang sedang mencoba mencuri dariku, Mas. Mencuri masa depanku. Balas Salsa dengan suara yang lebih tenang namun mematikan. Bu Tuti menatap Salsa dengan kebencian murni. Ingat ya, Salsa. Mulai detik ini, jangan harap kamu mendapatkan ketenangan di rumah ini. Kalau kamu tidak mau berkorban untuk keluarga, jangan harap kami memperlakukanmu sebagai keluarga. Mereka bertiga meninggalkan ruang makan, meninggalkan Salsa yang gemetar sendirian. Ia tahu, penolakan ini adalah deklarasi perang terbuka. Tekanan mereka tidak akan berhenti di sini. Mereka akan mencari cara lain, mungkin lebih kotor, untuk mengambil apa yang mereka inginkan. Salsa masuk ke dalam kamarnya, menutup pintu, dan segera menuju lemari kecil tempat ia menyimpan sisa-sisa perhiasannya. Ia mengambil sebuah bros emas berbentuk bunga yang merupakan peninggalan almarhumah ibunya. Ia tidak pernah ingin menjualnya, tapi situasi sekarang menuntutnya untuk memiliki uang tunai yang tidak terlacak oleh sistem perbankan manapun. Ia mengambil kunci mobil yang selama ini ia sembunyikan. Mobil operasional kantor yang belum sempat ditarik karena statusnya masih dalam sengketa ringan. Salsa tahu ini berisiko. Jika ia menggunakan mobil itu dan ketahuan pihak kurator atau Irwan, ia bisa dituduh menggelapkan aset perusahaan yang pailit. Namun, ia harus bergerak. Ia merogoh ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Pak Baskoro. Pak, tolong siapkan surat pemblokiran aset secara sepihak untuk rumah ini di BPN. Saya merasa ada upaya pemalsuan tanda tangan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak keluarga dalam waktu dekat. Jangan tanya kenapa. Lakukan saja sekarang. Biayanya akan saya bayar tunai sore ini. Salsa memasukkan bros emas itu ke dalam tas kecilnya, lalu menyelipkan surat penolakan dari Irwan ke dalam tumpukan berkas lainnya. Ia harus keluar rumah sebelum Irwan atau Sarah menyadari rencananya. Saat ia melangkah keluar, ia melihat Manda baru saja turun dari taksi di depan gerbang rumah mereka dengan kacamata hitam besar dan tas mewah, yang kini Salsa tahu pasti itu palsu. Salsa tidak menyapa. Ia hanya menatap Manda dengan pandangan yang membuat wanita itu sedikit tersentak. Lalu terus berjalan menuju halte bus terdekat. Di dalam bus yang mulai penuh sesak, Salsa memejamkan mata. Ia baru saja memulai permainan yang sangat berbahaya. Tapi ia lebih memilih kehilangan segalanya daripada menyerahkan kehormatannya pada orang-orang yang tidak lagi memiliki nurani. Langkah Salsa terasa sangat berat saat ia memasuki halaman rumahnya sendiri. Bayang-bayang percakapan dengan Pak Baskoro tentang pemblokiran aset rumah masih berputar di kepalanya, memberikan sedikit rasa aman yang semu di tengah badai yang kian mengganas. Namun, suasana di dalam rumah sore itu jauh dari kata tenang. Aroma parfum menyengat milik Manda memenuhi ruang tamu, bercampur dengan suara isak tangis yang terdengar begitu dramatis hingga ke teras. Salsa berhenti di ambang pintu, menyaksikan sebuah panggung sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. Manda duduk di sofa dengan wajah tertutup kedua telapak tangannya. Bahunya berguncang hebat. Di sisi kanan dan kirinya, Bu Tuti dan Sarah tampak sibuk menenangkan Sultan, gadungan itu dengan wajah yang pucat pasi, bukan karena empati, melainkan karena ketakutan akan kehilangan sumber kekayaan yang belum pernah mereka miliki. Tidak bisa, Tante. Papa sudah benar-benar marah. Isak Manda dengan suara serak yang dibuat-buat. Papa bilang, kalau dalam minggu ini aku tidak bertunangan dengan pria pilihannya, anak pengusaha batubara itu, seluruh akses rekeningku akan diputus.
Warisan tambang di Kalimantan akan dialihkan ke sepupuku. Aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak kucintai. Sarah membelalakan matanya, seolah baru saja mendengar berita kiamat. Miliaran rupiah. Manda? Semuanya akan hilang. Bukan cuma miliaran, Sarah. Triliunan jika dihitung dengan cadangan emasnya. Manda melirik sekilas ke arah Irwan yang berdiri mematung di dekat meja makan. Wajahnya tampak kalut. Tapi apa boleh buat? Aku tidak punya pilihan. Kecuali aku bisa membuktikan pada papa kalau aku sudah menemukan pria yang sepadan di Jakarta. Bu Tuti menoleh cepat ke arah Irwan, lalu beralih menatap Salsa yang masih berdiri di depan pintu dengan pandangan yang mengerikan. Tatapan itu penuh dengan kebencian, seolah keberadaan Salsa di sana adalah satu-satunya penghalang bagi mereka untuk mandi di atas tumpukan uang emas. Kamu dengar itu, Irwan? Suara Bu Tuti gemetar karena keserakahan yang memuncak. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Kita bicara soal masa depan 7 turunan. Kamu mau kita semua melarat selamanya hanya karena kamu mempertahankan beban yang sudah tidak berguna? Salsa melangkah masuk, memecah ketegangan. Drama yang menarik. Manda, ayahmu pasti orang yang sangat otoriter sampai-sampai harus mengirim ancaman lewat telepon di rumah orang lain. Irwan menatap Salsa dengan mata yang menyala karena amarah. Salsa, jaga mulutmu. Manda sedang berduka. Dan kamu malah menyindirnya? Di mana hati nuranimu? Hati nuraniku ada pada rumah ini dan bisnis yang kuhidupi dengan darah dan keringat. Mas. Bukan pada cerita dongeng tentang tambang emas yang tidak pernah kita lihat buktinya. Balas Salsa. Meskipun di dalam hatinya ia merasa seolah sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Ia melihat suaminya, pria yang dulu berjanji melindunginya, kini benar-benar telah menjadi pion dalam permainan Manda. Masalahnya jelas, Irwan. Sarah menimpali dengan nada tajam. Manda butuh status. Dan dia mencintaimu. Dia siap membagi semua warisan itu dengan kita. Asalkan dia punya alasan kuat untuk menolak perjodohan papanya. Tapi bagaimana mungkin itu terjadi kalau kamu masih terikat dengan istri pembawa sial ini? Manda mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap Irwan dengan tatapan memelas. Mas Irwan, aku tidak bermaksud merusak rumah tanggamu, tapi hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Jika kita punya status, aku bisa mencairkan dana daruratku sekarang juga untuk menolong semua hutang-hutangmu. Tapi papa menuntut bukti pernikahan. Bukan sekadar janji. Tekanan di dalam dada Salsa seolah meledak. Ia melihat suaminya perlahan mendekati Manda, duduk di sampingnya, dan dengan berani menggenggam tangan wanita itu di depan mata istrinya sendiri. Dunia seolah berputar bagi Salsa. Luka lama karena kebangkrutan belum pulih. Dan kini ia harus menyaksikan martabatnya sebagai istri diinjak-injak sampai ke titik nadir. Irwan, panggil Salsa lirih. Berharap ada sisa-sisa kewarasan di balik mata suaminya. Jangan lakukan ini. Ini jebakan. Cukup, Salsa, bentak Irwan. Ia berdiri, menatap Salsa dengan dingin yang membeku. Aku sudah cukup sabar dengan egomu. Kamu menolak menjaminkan rumah untuk modal usahaku. Kamu membiarkan keluargaku dihina orang karena miskin. Dan sekarang kamu ingin menghalangi jalan keluar yang ditawarkan Manda? Kamu itu bukan istri. Kamu itu parasit. Bu Tuti berdiri, mendekati Salsa dengan jari menunjuk tepat ke hidungnya. Dengar ya, perempuan keras kepala. Besok, aku mau kamu sudah mengemasi barang-barangmu. Irwan akan mengurus surat cerai secepatnya. Kami tidak butuh kamu. Kami butuh Manda yang bisa mengembalikan kemuliaan keluarga ini. Salsa mundur satu langkah. Ia melihat mereka berempat. Irwan, Bu Tuti, Sarah, dan Manda, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan yang utuh, sementara ia adalah benda asing yang harus disingkirkan. Rasa sakit itu kini bermutasi menjadi kemarahan yang tenang namun sangat tajam. Ia menyadari bahwa cinta Irwan ternyata hanya seharga iming-iming harta yang bahkan belum tentu ada. Kalian yakin ingin aku pergi? Tanya Salsa. Suaranya kini terdengar sangat stabil, hampir tidak ada emosi di sana. Sangat yakin. Pergi sekarang juga lebih baik. Seru Sarah.
Salsa tidak menjawab lagi. Ia membalikkan badan dan berjalan menuju kamarnya. Ia menutup pintu dengan pelan, lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya merogoh tas dan mengeluarkan ponselnya. Ia melihat foto Rico, pria bertato yang dikirimkan detektif swasta kemarin. Salsa tahu, jika ia hanya diam, mereka akan benar-benar menghancurkannya. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar memblokir aset. Ia butuh konfirmasi langsung dari sumber penderitaan Manda. Salsa membuka aplikasi pesan dan mengetikkan sesuatu kepada detektif swastanya. Cari tahu di mana Rico biasa menghabiskan malam. Dan cari tahu apa yang paling dia butuhkan saat ini. Uang? Atau jaminan keamanan? Saya akan menemuinya sendiri besok. Ia tahu bertemu dengan pria seperti Rico adalah risiko besar. Pria itu mungkin berbahaya. Mungkin juga komplotan Manda yang bisa saja mencelakainya. Namun, bagi Salsa, kehilangan rumah dan harga diri jauh lebih menakutkan daripada menghadapi seorang preman. Ia harus memastikan bahwa saat ia jatuh nanti, ia akan menyeret semua orang yang mengkhianatinya ke dalam lubang yang sama. Malam itu, Salsa tidur dengan daster yang masih melekat, memeluk tas berisi dokumen-dokumen pentingnya, siap untuk perang yang sesungguhnya. Pagi itu, langit di atas Jakarta tampak mendung, seolah-olah semesta sedang bersiap menyaksikan keruntuhan terakhir dari sisa-sisa martabat seorang Salsa. Kepalanya berdenyut hebat, sisa dari vertigo yang menyerangnya sejak semalam akibat kurang makan dan stres yang melampaui batas manusiawi. Langkah kakinya gontai saat ia mencoba menuruni anak tangga. Tangannya mencengkeram erat pegangan kayu hanya untuk memastikan ia tidak jatuh tersungkur sebelum sampai ke lantai bawah. Di ruang tamu, pemandangan yang menyambutnya jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisiknya. Irwan berdiri di tengah ruangan dengan tangan bersedekap. Wajahnya mengeras seperti batu karang. Di sampingnya, Manda duduk dengan anggun, mengenakan kacamata hitam yang disampirkan di atas kepala, sementara Sarah dan Bututi berdiri di belakang mereka seperti pengawal yang siap mengeksekusi tawanan. Aroma kopi mahal dan parfum Manda yang menyengat memenuhi udara, menciptakan kontras yang memuakkan dengan kondisi Salsa yang pucat dan mengenakan daster lusuh. Salsa, bagus kamu sudah bangun. Suara Irwan menggelegar, dingin tanpa setitik pun sisa kasih sayang yang pernah mereka bagi selama bertahun-tahun. Aku tidak suka membuang waktu. Dokumen itu sudah di atas meja. Salsa menoleh ke arah meja kopi. Sebuah map kuning tergeletak di sana. Ia sudah tahu apa isinya tanpa perlu membukanya. Mas, aku sedang sakit. Apa tidak bisa kita bicara baik-baik nanti? Bicara baik-baik apa lagi? Sarah menyela dengan tawa yang melengking. Supaya kamu punya waktu untuk mencuci otak Mas Irwan lagi? Supaya kamu bisa menghalangi Manda mencairkan modal untuk keluarga kami? Kamu itu sudah jadi parasit. Kak, sadarlah. Bututi melangkah maju, menatap Salsa dengan jijik. Istri yang baik itu tahu kapan harus mundur saat dia sudah tidak bisa memberikan apa-apa selain kesialan. Lihat Manda, dia sudah menyiapkan segalanya untuk kita. Sedangkan kamu cuma bisa berdiri di sana, pucat, dan membuat rumah ini terasa seperti bangsal rumah sakit. Salsa mencoba mengatur napasnya yang mulai sesak. Ia menatap Irwan, mencari satu celah kecil di mata suaminya. Satu sisa kenangan saat pria itu berjanji akan menjaganya dalam kondisi apapun. Namun, yang ia temukan hanyalah kekosongan dan ambisi yang membuta. Mas, Manda itu bukan siapa yang kamu kira, bisik Salsa, suaranya parau. Aku punya bukti. Cukup. Irwan berteriak. Suaranya mengguncang ruangan. Ia menyambar map kuning itu dan melemparkannya tepat ke dada Salsa. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan. Beberapa mengenai wajah Salsa sebelum jatuh ke lantai marmer. Berhenti memfitnah orang yang ingin menolongku. Manda adalah masa depanku. Sedangkan kamu adalah masa lalu yang membusuk. Irwan melangkah mendekat, memperpendek jarak hingga Salsa bisa merasakan hawa panas kemarahan suaminya. Manda sudah setuju untuk menginvestasikan hartanya ke bisnisku, tapi dia butuh kepastian. Dia tidak sudi berbagi atap dengan wanita sepertimu. Jadi, hari ini juga, semuanya berakhir. Manda tersenyum kemenangan,
Sebuah senyum tipis yang hanya ditujukan kepada Salsa. Ia menyesap tehnya dengan gerakan yang sangat pelan, seolah sedang menikmati pertunjukan teater terbaik dalam hidupnya. Mulai sekarang kamu kutalak dan angkat kaki dari rumah ini. Kalimat itu keluar dari mulut Irwan dengan lantang dan lugas. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Pergi dari sini sekarang juga. Salsa terhuyung. Dunianya seolah runtuh seketika. Tapi Mas, ini rumahku. Aku yang membangun ini. Rumah ini milik keluarga Irwan. Bu Tuti memotong dengan suara melengking. Kamu tidak berhak membawa apapun. Semua yang ada di rumah ini dibeli dengan uang yang seharusnya menjadi hak putraku. Angkat kaki sekarang sebelum aku panggil satpam komplek untuk menyeretmu. Sarah dengan kasar menarik bahu Salsa, memaksa kakinya yang lemas untuk melangkah menuju pintu depan. Salsa mencoba berpegangan pada pinggiran meja, namun Irwan dengan kasar menepis tangannya. Kamu tidak boleh membawa tas, tidak boleh membawa pakaian, tidak boleh membawa apapun, bentak Irwan. Semua itu adalah kompensasi atas kerugian yang kamu timbulkan pada namaku. Keluar. Salsa diseret hingga ke teras rumah. Kondisi fisiknya yang lemah membuatnya tidak mampu melakukan perlawanan berarti. Ia tersungkur di lantai teras yang kasar, sementara Irwan berdiri di ambang pintu, menatapnya seolah ia adalah sampah yang baru saja dibuang. Jangan pernah berani menginjakkan kaki di sini lagi, ancam Irwan. Surat cerai resmi akan dikirim ke alamat orang tuamu. Sekarang, pergi. Braa. Pintu jati besar itu tertutup dengan bantingan keras, mengunci Salsa di luar. Ia terduduk di sana, di atas ubin dingin, dengan daster yang sedikit robek di bagian bahu dan tanpa alas kaki. Di dalam, ia masih bisa mendengar sayup-sayup suara tawa Sarah dan pujian Bu Tuti kepada Manda. Hening. Sunyi yang mematikan mulai merayap. Salsa menatap pagar rumahnya yang menjulang tinggi. Rasa sakit di kepalanya kini kalah telak oleh rasa dingin yang membeku di jantungnya. Ia tidak menangis. Rasa sedihnya sudah melampaui batas air mata dan bermutasi menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan tajam. Tepat saat itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Pak Baskoro keluar dari sana dengan wajah cemas. Segera berlari menghampiri Salsa dan menyelimutinya dengan jas miliknya. Bu Salsa, apa yang mereka lakukan? Tanya Pak Baskoro dengan suara bergetar karena marah. Salsa mendongak, menatap pengacara setianya itu. Matanya yang semula redup kini memancarkan cahaya yang mengerikan. Ia meraih lengan Pak Baskoro, mencengkeramnya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Pak Baskoro, mereka sudah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Bisik Salsa, suaranya kini terdengar sangat tenang, ketenangan yang menandakan badai besar akan datang. Salsa merogoh saku dasternya yang tersembunyi. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan sebuah benda kecil. Ponsel cadangannya yang belum sempat disita oleh Irwan. Di layar ponsel itu, masih terbuka koordinat lokasi yang dikirimkan oleh detektif swastanya semalam. Lokasi sebuah bar remang-remang di pinggiran kota, tempat Riko, pria dalam masa lalu Manda, berada. Antar saya ke sana sekarang. Perintah Salsa. Tapi Bu, kondisi fisik ibu sangat lemah. Kita harus ke rumah sakit. Protes Pak Baskoro. Tidak ada waktu untuk rumah sakit. Salsa berdiri dengan bantuan Pak Baskoro, meskipun kakinya masih gemetar. Saya akan menemui Riko sekarang juga. Jika Irwan ingin bermain dengan api, saya akan memastikan dia terbakar sampai tidak ada abu yang tersisa. Salsa masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi ke arah rumah yang pernah ia banggakan itu. Di dalam dadanya, ia sudah mematikan sosok istri yang patuh. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang kehilangan segalanya dan kini tidak memiliki ketakutan lagi untuk menghancurkan apapun yang menghalanginya. Ia membuka kunci ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada nomor yang tidak dikenal. Riko, saya punya sesuatu yang jauh lebih berharga daripada janji-janji palsu Amanda. Temui saya dalam 1 jam, atau kamu tidak akan pernah mendapatkan bagianmu dari keluarga ini. Salsa memejamkan mata saat mobil meluncur menjauh dari komplek perumahan elit itu. Risiko yang ia ambil adalah maut atau penjara, namun baginya, itu jauh lebih baik daripada hidup dalam penghinaan yang baru saja ia terima.
Rasa dingin dari ubin teras itu seolah meresap hingga ke sumsum tulang. Namun getaran di tubuh Salsa bukan lagi berasal dari rasa takut atau vertigo yang menyerangnya. Saat pintu jati besar itu berdentum menutup di depan wajahnya, sesuatu di dalam batin Salsa ikut terkunci rapat. Rasa cintanya pada Irwan telah mati, menyisakan ruang hampa yang kini perlahan terisi oleh cairan kental bernama dendam. Salsa bangkit berdiri. Lututnya gemetar. Daster lusuhnya kotor terkena debu lantai, dan rambutnya berantakan. Namun, ia menolak untuk tertunduk. Ia merapikan helai rambut yang menutupi wajahnya, menarik napas panjang yang terasa perih di dada, lalu melangkah menuju gerbang. Setiap langkahnya adalah sisa tenaga yang ia peras dari harga dirinya yang baru saja diinjak-injak. Para tetangga yang tadinya berbisik di balik pagar rumah masing-masing mendadak bungkam saat melihat Salsa berjalan dengan punggung tegak, meskipun ia tanpa alas kaki. Di depan gerbang, sebuah mobil sedan hitam yang akrab di matanya sudah terparkir. Pak Baskoro, pria parubaya dengan setelan jas rapi yang selalu memancarkan aura ketenangan, segera keluar dari mobil. Wajahnya yang biasanya kaku kini menunjukkan gurat kecemasan yang mendalam. "Bu Salsa, demi Tuhan, apa yang terjadi?" Pak Baskoro berlari kecil, segera melepas jasnya dan menyampirkannya ke bahu Salsa yang kedinginan. Salsa tidak menangis. Ia hanya menatap gerbang rumahnya yang kini tertutup rapat, di mana di baliknya, Irwan mungkin sedang merayakan kemenangan bersama Manda. "Mereka sudah melakukannya, Pak. Saya sudah resmi dibuang," ucap Salsa. Suaranya datar, tanpa nada sedih, yang justru terdengar lebih mengerikan bagi Pak Baskoro. "Kita ke kantor polisi sekarang, Bu. Ini pengusiran sepihak, apalagi rumah ini." "Tidak perlu," sela Salsa. Ia merogoh saku jas Pak Baskoro yang kini ia kenakan, mengambil sebuah amplop coklat tebal yang tadi ia bawa keluar dengan cara diselipkan di balik dasternya. Satu-satunya hal yang berhasil ia selamatkan sebelum tangan kasar Sarah menyeretnya keluar. Salsa menyerahkan amplop itu kepada Pak Baskoro. "Baca ini, Pak. Saya ingin Bapak memprosesnya hari ini juga." Pak Baskoro membuka amplop tersebut di bawah sorotan lampu jalan yang mulai menyala redup. Matanya bergerak cepat menyapu barisan kalimat hukum dan stempel resmi di atas kertas-kertas tersebut. Sedetik kemudian, napasnya tertahan. "Ini, surat pelunasan dari asuransi kredit bisnis." Pak Baskoro menatap Salsa dengan tidak percaya. "Ibu sudah melunasi seluruh hutang pabrik." Salsa mengangguk tipis. 6 bulan lalu, saat saya mencium ada ketidakberesan pada manajemen dan kondisi pasar, saya mengambil polis asuransi perlindungan kredit tertinggi. Begitu pengadilan menyatakan pailit, asuransi menutup seluruh kewajiban saya kepada bank. Pabrik itu memang tutup, tapi saya tidak punya hutang sepeser pun. Semua aset yang mereka sita hanyalah formalitas untuk menutupi kerugian sisa, dan sisanya saya sudah mengamankannya. Pak Baskoro membalik halaman berikutnya. Sebuah sertifikat asli dari Badan Pertanahan Nasional. "Dan rumah ini, statusnya masih mutlak milik Ibu? Pemblokiran yang Ibu minta kemarin sudah saya jalankan, tapi dengan dokumen asli ini, posisi mereka di dalam sana secara hukum adalah penyusup," lanjut Salsa dingin. "Mereka merasa sudah menang karena berhasil mengusir saya tanpa membawa baju ganti. Mereka pikir saya miskin, hancur, dan tidak punya tempat kembali. Biarkan mereka berpesta di dalam sana dengan uang hasil menipu yang Manda janjikan. Biarkan Irwan merasa menjadi raja di rumah yang sebenarnya adalah milik istrinya yang ia buang." Pak Baskoro menatap kliennya dengan rasa kagum sekaligus ngeri. "Jadi, kenapa Ibu tidak menunjukkan ini tadi? Kenapa membiarkan mereka menyeret Ibu keluar seperti itu?" Salsa memalingkan wajahnya ke arah jendela rumah di lantai 2, tempat lampu kamar utamanya menyala. "Karena saya ingin melihat sejauh mana mereka bisa menjadi iblis, Pak. Jika saya menunjukkan ini tadi, Irwan akan kembali bersujud di kaki saya hanya demi hartanya aman. Saya tidak butuh sujudnya. Saya butuh dia hancur sehancur-hancurnya, tanpa ada jalan untuk kembali." Batin Salsa bergejolak. Ada bagian kecil dari hatinya yang menjerit karena kehilangan rumah tempat ia membangun mimpi. Namun,
Logika bisnisnya yang selama ini membuatnya sukses kini mengambil alih sepenuhnya. Ia menyadari bahwa ia baru saja memberikan umpan paling lezat bagi keserakahan keluarga Irwan. Mereka akan mulai menghabiskan uang untuk pernikahan baru, menggunakan fasilitas rumah tanpa tahu bahwa tagihan pajak dan hak kepemilikannya sedang digugat secara diam-diam. Antar saya ke hotel kecil di dekat terminal. Perintah Salsa sambil masuk ke dalam mobil. Kenapa ke sana, Bu? Saya bisa pesankan kamar di Hotel Bintang 5 atas nama saya. Ujar Pak Baskoro bingung. Tidak. Saya butuh tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Irwan atau Sarah. Dan saya butuh Bapak menyiapkan satu hal lagi. Salsa menatap ponsel cadangannya yang kini menyala. Besok pagi, kirimkan surat somasi pertama atas penggunaan properti tanpa izin kepada Irwan. Tapi, jangan kirim ke rumah itu. Kirim ke kantornya. Biar semua rekan kerjanya tahu bahwa dia sedang menumpang di rumah mantan istri yang dia usir. Pak Baskoro mengangguk patuh, menyadari bahwa Salsa yang ia kenal sebagai wanita lembut kini telah bermutasi menjadi pemain catur yang sangat dingin. Saat mobil mulai bergerak meninggalkan komplek perumahan, Salsa melihat dari kaca spion. Ia melihat bayangan Manda di balkon, tampak sedang memegang gelas kristal miliknya, tertawa bersama Sarah. Salsa mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Nikmatilah selagi bisa, Manda, bisik Salsa dalam hati. Karena sebentar lagi,